Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan nama anggota yaitu Aulia Horonisa NPM 19751009, Anisha Syafitri NPM 19751006, Dewi Lestari 19751014, dan Isunza Aulia Falevi 19751031. Di sini kami akan menyelesaikan tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang berjudul Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia CV Adelia Solanum di Desa Sebelat, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Bina Untayawati, MP, dari Program Studi Agribisnis, Jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung. Penjelasan dari latar belakang CV Adelia Solanum yaitu sumber daya manusia tidak lepas dengan kegiatan pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan pada sebuah lembaga, organisasi, atau perusahaan sangat diperlukan agar karyawan perusahaan dapat meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan sehingga tercipta individu yang bertanggung jawab dan siap dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan perusahaan. Yang pertama, terdapat 14 karyawan yang dinilai kurang kompeten dalam melaksanakan pekerjaan masing-masing. Yang kedua, 14 karyawan yang terpilih terdiri dari merupakan bagian dari beberapa unit kerja pada perusahaan, yaitu unit produksi dan unit pemasaran. Karyawan dari unit produksi yang akan diberikan pelatihan dan pengembangan sebanyak 11 orang karyawan. Sedangkan karyawan dari unit pemasaran yang akan diberikan pelatihan dan pengembangan sebanyak 3 orang karyawan. Jumlah karyawan yang perlu mengikuti pelatihan bagian produksi dapat kita lihat pada tabel di bawah ini, yaitu terdapat kolom unit kerja, jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan, dan skill atau kompetensi yang dibentuk. Nah, unit kerjanya terdiri dari bagian bahan, bagian pencucian, bagian pemanasan, bagian pengemasan, bagian sterilisasi, bagian penyegelan, dan bagian pelabelan. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan tersebut sebanyak bagian bahan yaitu 2 orang, pencucian yaitu 1 orang, bagian pemanasan 2 orang, bagian pengemasan 2 orang, bagian sterilisasi 2 orang, bagian penyegelan 1 orang, bagian pelabelan 1 orang. Skill atau kompetensi yang dibentuk yaitu product knowledge, teknis training, dan pelatihan tim. Kemudian jumlah karyawan yang perlu mengikuti pelatihan bagian pemasaran ini terdiri dari advertising atau periklanan dengan jumlah karyawan sebanyak 1 orang. Kemudian skill atau kompetensinya skill training, product knowledge, pelatihan kreativitas, dan pelatihan teknologi. Kemudian yang kedua yaitu unit kerja pada bagian sales atau marketing sebanyak 2 orang. Dan skill atau kompetensi yang dibentuk sama yaitu skill training, product knowledge, pelatihan kreativitas, dan pelatihan teknologi. Jenis pelatihan. Terdapat banyak pendekatan untuk pelatihan. Menurut Simamora tahun 2006, ada 5 jenis-jenis pelatihan yang dapat diselenggarakan. Jenis pelatihan yang diselenggarakan pada CV Adelia Solanum yaitu yang pertama ada pelatihan keahlian, pelatihan ulang, yang ketiga pelatihan lintas fungsional, yang keempat pelatihan tim, yang kelima pelatihan kreativitas. Selanjutnya yaitu tujuan pelatihan. Pertama, memperbaiki kinerja karyawan-karyawannya yang bekerja secara tidak memuaskan karena kekurangan keterampilan. Ini merupakan calon utama pelatihan. Kendati pun tidak dapat memecahkan semua masalah kinerja yang efektif. Program pelatihan dan pengembangan yang sehat sering berfaedah dalam meminimalkan masalah ini. 2. Memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi. Melalui pelatihan, pelatih memastikan bahwa karyawan dapat mengaplikasikan teknologi baru secara efektif. 3. Mengurangi waktu pembelajaran bagi karyawan baru agar kompeten dalam pekerjaan. 4. Membantu memecahkan masalah operasional. 5. Mempersiapkan karyawan untuk promosi. Satu cara untuk menarik, menahan, dan memotivasi karyawan adalah melalui program pengembangan karir yang sistematis. 6. Mengorientasikan karyawan terhadap organisasi. Karena alasan inilah, beberapa penyelenggara orientasi melakukan upaya bersama dengan tujuan mengorientasikan para karyawan baru terhadap organisasi dan bekerja secara benar. 7. Memenuhi kebutuhan pertumbuhan pribadi. Berikutnya, yaitu manfaat pelatihan. Yang pertama,
meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas. Kedua, mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar kerja yang dapat diterima. 3. Membentuk sikap, loyalitas, dan kerjasama yang lebih menguntungkan. 4. Memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia. 5. Mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja. Dan yang terakhir, membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi mereka. Jenis pelatihan bagian produksi. Jenis pelatihan. Jenis pelatihan yang diberikan kepada para karyawan bagian produksi yaitu pelatihan teknis atau teknik training, pelatihan pengetahuan produk atau product knowledge training, dan pelatihan tim atau team training. Jenis pelatihan bagian produksi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, pelatihan teknis. Pelatihan yang terkait dengan SOP masing-masing pekerjaan. Lalu, ada pelatihan pengetahuan produk. Pelatihan ini untuk karyawan dalam mengetahui produk perusahaan. Dan yang terakhir atau yang ketiga, pelatihan tim. Pelatihan yang mengenalkan karyawan dalam bekerja sama dengan tim. Jenis pelatihan bagian pemasaran. Pelatihan bagian pemasaran disusun berbentuk piramid. Yang A ini merupakan pelatihan teknis atau teknik training. Pelatihan yang berkaitan dengan SOP masing-masing pekerjaan. Sedangkan B, pelatihan kemampuan atau skill training, yaitu pelatihan yang diberikan untuk menguatkan kemampuan karyawan. C, pelatihan yang menerapkan produk atau knowledge pada seluruh karyawan. D, pelatihan kreativitas, yang merupakan pelatihan yang diberikan dalam meningkatkan kreativitas karyawan. Sedangkan bagian E, yaitu pelatihan teknologi, pelatihan yang diberikan dalam meningkatkan produktivitas dan keahlian karyawan dalam penggunaan teknologi perusahaan. Selanjutnya metode pelaksanaan, tempat dan waktu pelaksanaan. Tempat pelaksanaan rancangan program pelatihan dan pembangunan SDM CV Adelia Solanum bertempat di Gedung Serbaguna CV Adelia Solanum. Waktu yang direncanakan pada awal bulan Mei 2021. Metode yang digunakan yaitu seminar, studi kasus, atau research sharing. Narasumber yang akan digunakan yaitu dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Berikut ini jadwal program pelatihan dan pengembangan SDM. Pada urut pertama atau kegiatan Product Knowledge, ruangan yaitu di GSG, pada hari Jumat pukul 07.00 sampai dengan pukul 11. Kegiatan kedua yaitu teknik training, ruangan yang digunakan yaitu GSG pada hari Senin, waktu pukul 10.30 sampai dengan 11.30. Yang ketiga pelatihan tim, ruangan yang digunakan GSG, hari Selasa, waktu yaitu 13.30 sampai dengan 15.30. Keempat, kegiatan skill training, ruangan yang digunakan adalah GSG, hari Rabu, waktu pukul 7 sampai dengan 09.30. Kelima, pelatihan kreativitas, ruangan yang digunakan GSG, hari Kamis, waktu pukul 10 sampai dengan 12.30. Keenam, pelatihan teknologi, ruangan yang digunakan GSG, hari Jumat, waktu yang digunakan yaitu pukul 10 sampai dengan 12.30. Kemudian, kriteria dan jumlah peserta dalam One the Job Training. Kriteria pengukuran kinerja karyawan. Menurut Wirawan 2009, setiap indikator kinerja diukur berdasarkan kriteria standar tertentu. Kriteria standar tersebut sebagai berikut. Yang pertama, kuantitatif atau seberapa banyak. Ukuran kuantitatif merupakan ukuran paling mudah disusun dan diukurnya. Hanya dengan menghitung seberapa banyak unit keluaran kinerja harus dicapai dalam ukuran waktu tertentu. Yang kedua, kualitatif atau seberapa baik. Melukiskan seberapa baik atau seberapa lengkap hasil harus dicapai. Yang ketiga,
Ketetapan waktu kriteria yang menentukan keterbatasan waktu untuk memproduksi suatu produk. Membuat sesuatu atau melayani sesuatu, penerapan pengukuran kinerja diperlukan sebagai standar apakah kinerja dari karyawan sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Rencana anggaran biaya pelatihan. Untuk penyelenggaraan dibutuhkan anggaran dengan perincian sebagai berikut, yaitu biaya pelatihan atau narasumber. Biaya yang dikeluarkan atau anggarannya adalah 20 juta. Perlengkapan dan bahan-bahan 30 juta. Kesekretariatan 1.500.000, konsumsi pengawas 800, publikasi dan dokumentasi 1.200.000, biaya lain-lain Rp500.000. Total keseluruhan yaitu Rp52.800.000. Selanjutnya yaitu sumber dana. Peserta dengan 100.000 per orang dikalikan 14 orang sama dengan 14 juta ribu rupiah. Dan biaya sponsor sebesar 30 juta ribu rupiah. Donatur dan alumni sebesar 8.800.000 rupiah dan totalnya sebesar 52.800.000 rupiah. Penutup kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa jika dilihat dari kesesuaian job description dan job specification yang telah dianalisis sebelumnya dan kemampuan karyawan dalam memenuhi standar kinerja yang ada, dapat diketahui bahwa masih terdapat 14 orang karyawan yang tidak kompeten dan perlu untuk diberikan pelatihan. Jenis pelatihan yang diterapkan perusahaan untuk peningkatan skill karyawan antara lain product knowledge, teknis training, pelatihan tim skill training, pelatihan kreativitas, dan pelatihan teknologi. Metode pelatihan yang digunakan CV Adelia Solanum di antaranya adalah seminar, studi kasus, dan request sharing, tempat pelaksanaan rancangan program pelatihan dan pengembangan SDM CV Adelia Solanum bertempat di Gedung Serbaguna CV Adelia Solanum. Waktu yang direncanakan pada awal bulan Mei 2021. Narasumber yang digunakan berasal dari dalam perusahaan seperti manajer dan kepala divisi dan dari luar perusahaan yaitu bekerja sama dengan lembaga pelatihan Prasetya Mulia Jakarta. Rancangan anggaran dana penyelenggaraan pelatihan keseluruhan dibutuhkan sebesar Rp52.800.000. Selanjutnya yaitu saran. Pelatihan yang dijalankan lebih mencakup divisi secara luas CV Adelia Solanum sebagai usaha mencegah hendaknya selalu memperhatikan kualitas dan kompetisi karyawan berbagai divisi. Harapannya ke depan pengawasan terhadap kinerja karyawan lebih diperketat agar dapat diketahui dengan jelas kekurangan dan permasalahan yang ada untuk kemudian dilakukan antisipasi berbagai kemungkinan negatif mengenai kinerja karyawan dengan salah satunya mengadakan pelatihan dan pengembangan SDM atau sumber daya manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.